Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hoironisa, NPM 19751009. Saya dari program studi D3 Agribisnis kelas 3A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha pembesaran ikan gurame secara rutin. Morfologi ikan gurame. Ikan gurame atau bahasa latinnya Ospronemus gorami adalah sejenis ikan air tawar yang populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di samping itu, di negara-negara lainnya gurame juga sering dipelihara dalam akuarium. Selain dikenal dengan nama gurame, ikan ini juga memiliki beberapa sebutan lokal seperti gurame, gerame, kaloi, ikan kali, dan lain-lainnya. Tahapan-tahapan budidaya ikan komersial ikan gurame adalah budidaya ikan gurame meliputi sarana, persiapan kolam, pembesaran, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran. Penjelasan dari sarana dan prasarana adalah sarana produksi pembesaran ikan gurame terdiri dari lahan, kolam, peralatan, pakan, dan obat-obatan. Prasarana yang digunakan dalam budidaya ikan gurame yaitu jalan, transportasi, pengairan, dan penerangan. Yang kedua ada persiapan kolam. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam persiapan budidaya ikan gurame yaitu pengelolaan tanah dan pengelolaan air. Pengelolaan tanah bertujuan untuk menciptakan kondisi optimum tanah agar dapat menyediakan lingkungan yang layak sebagai tempat hidup ikan. Pengelolaan tanah meliputi pengelolaan tanah, pengapuran, dan pemupukan. Setelah dilakukan pengolahan tanah, langkah selanjutnya adalah pengelolaan air. Pengisian air ke dalam kolam dilakukan untuk mempercepat proses penguraian atau dekomposisi unsur-unsur organik dari pupuk menjadi unsur anorganik yang dapat menyuburkan kolam. Setelah kapur dan pupuk ditebar, kolam diairi sedikit dan dibiarkan selama 4 hari. Kemudian air ditambah lagi setinggi 10 cm dan dibiarkan selama 3 hari sampai airnya berwarna coklat dan kehijauan. Sehari sebelum benih gurame ditebar, kolam mulai diisi air sedalam 70 cm. Yang ketiga, seleksi dan penebaran benih. Benih ikan yang telah dideder dan dipelihara dengan baik selama masa tertentu 1-4 bulan, tidak semuanya memiliki ukuran yang sama. Demikian juga benih ikan tidak semuanya sehat. Benih ikan yang akan dibesarkan harus diseleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan benih ikan yang berukuran sama, sehat, pertumbuhannya baik. Benih-benih ikan yang telah diseleksi dapat segera disebarkan ke kolam pembesaran untuk mencegah kematian benih ikan akibat stres. Perubahan suhu yang mendadak dari wadah ke kolam pembesaran, pelukaan, dan serangan penyakit, maka dalam menebarkan ikan ke kolam pembesaran hendaknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari dan padat penebarannya perlu diperhatikan. Keempat, ada pembesaran dan pemeliharaan. Pembesaran ikan gurame secara monokultur sehingga benih ikan harus dipilih yang seragam. Pemeliharaan budidaya ikan gurame adalah 1. Pemberian pakan. Pemberian pakan ikan adalah 2 kali per hari, yakni di pagi hari dan sore hari. Pakan yang diberikan sebaiknya habis dalam 5 menit. Jika pakan tidak habis dalam 5 menit berarti ikan ada gangguan. Nah, gangguannya dapat berupa serangan penyakit, perubahan kualitas air, udara panas, atau terlalu sering diberi pakan. Yang kedua, ada pengontrolan air. Pergantian air dapat dilakukan sesering mungkin sesuai dengan tingkat kepadatan ikan. Volume air kolam yang diganti setiap hari sebanyak 20% atau lebih. Pada budidaya ikan gurame ini pergantian air dilakukan 1 bulan sekali sebanyak 50% saja. Yang ketiga ada hama dan penyakit. Penyakit yang menyerang ikan gurame ini adalah penyakit jamur pada sisik ikan gurame, sehingga dapat mengurangi jumlah produksi ikan yang diharapkan. Perlu dilakukan upaya pencegahan datangnya penyakit dan pengendalian penyakit yang menyerang pada ikan gurame. 5. Pemanenan ikan gurame. Nah, panen merupakan tahap akhir dari budidaya dan pembesaran ikan gurame. Pemanenan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu dalam membudidayakan ikan gurame. Hasil panen dapat dijadikan ukuran kesuksesan budidaya yang dilakukan.
Hasil ini bisa dilihat dari jumlah ikan yang berhasil dipanen, bobot ikan, dan kualitas ikan hasil panen. Budidaya pembesaran gurame panen dilakukan setelah gurame mencapai ukuran konsumsi atau siap untuk dimakan. Umumnya, ukuran konsumsi untuk gurame sekitar 700 hingga 800 gram per ekornya. Yang keenam, ada penanganan pasca panen. Ikan-ikan yang telah dipanen harus tetap dipertahankan mutunya sampai di pasaran. Oleh karena itu, penanganan pasca panen harus dilakukan dengan baik dan benar. Penanganan pasca panen ikan yaitu pembersihan, pemberokan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Nah, di sini ada perencanaan usaha ikan gurame secara rutin. Budidaya ikan gurame 2 minggu sekali. Permintaan untuk ikan gurame sebanyak 2 ton setiap 2 minggu sekali. Rata-rata berat 1 ekor ikan gurame adalah 0,5 kg. Maka, untuk 2 ton terdiri dari 2000 ekor. Untuk ukuran 0,5 kg per ekornya dapat dipanen pada umur 4-6 bulan. Untuk kebutuhan lahan, benih, pupuk maka dapat dihitung sebagai berikut ini. Kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 20 ekor ikan gurame, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 100 meter persegi. 100 meter persegi didapat dari 2000 ekor dibagi 20 ekor per meter perseginya. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Luas keseluruhan kolam sama dengan 100 ditambah 30% dikali 100 meter persegi sama dengan 130 meter persegi. Karena umur panen 4 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 9 petak. 9 petak ini didapat dari 16 minggu dibagi 2 minggu ditambah 1, jadi hasilnya 9 petak. Berarti membutuhkan lahan sama dengan 9 petak dikali luas lahan tadi yaitu 130 meter persegi sama dengan totalnya adalah 1170 meter persegi. Jadi cara menebarnya adalah kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya kolam 2, 2 minggu selanjutnya lagi kolam 3, sampai seterusnya. Jadi jika ingin menebar benih ikan gurame ini tidak boleh ditebar secara bersamaan. Untuk kebutuhan benih, setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 2000 ekor. Oleh karena itu diperlukan benih sebanyak 2000 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi jumlah kebutuhan benih sama dengan 2000 ekor ditambah 20% dari jumlah benih dikali 2000 ekor. Totalnya sama dengan 2400 ekor atau 2 minggu untuk 9 petak sama dengan 2400 ekor dikali 9. Totalnya sama dengan 21.600 ekor. Kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk ada pupuk kandang, pupuk urea, pupuk TSP, dan kapur. Pupuk kandang untuk menghitungnya adalah 0,5 kg per meter persegi atau sama dengan 0,5 kg dikali 130 meter persegi sama dengan 65 kg. Pupuk urea 0,015 kg per meter persegi sama dengan 1,95 kg. Pupuk TSP 0,020 kg per meter persegi sama dengan 2,6 kg. Kapur sama dengan 0,075 kg per meter persegi sama dengan 9,75 kg. Nah, cara penghitungannya sama dengan pupuk kandang ini. Selanjutnya ada kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Oleh karena itu, kebutuhan ikan gurame jika ikan dengan berat 70-80 gram, maka berat ikan per kolam sama dengan 70 gram dikali
2.400 ekor sama dengan 168.000 gram atau 168 kg. Jumlah pakan sama dengan 3% dikali 168 sama dengan 5,04 kg atau 5% dikali 168 kg sama dengan 8,4 kg per kolam per harinya. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.